Pagi-pagi aku baru bangun tidur habis nugas. Niatnya sih buka HP cuma mau cek jam aja. Tapi entah gimana ceritanya, sejam kemudian aku udah di kolom komentar lagi debat panas sama orang asing yang gak dikenal. Cuma gara-gara memang kedengarannya agak receh ya. Tapi teman-teman juga gak jarang lihat kan, kalau di kolom komentar itu banyak orang adu pendapat. Bahkan lebih parah dari yang tadi, banyak dilontarkan caci makian hanya karena sedikit perbedaan. Padahal kalau dipikir-pikir, kita itu hidup di zaman digital yang serba canggih. Mau tahu apapun tinggal Google, informasi ada di mana-mana. Bahkan aksesnya juga gampang banget kan? Seharusnya kita bisa menjadi generasi yang lebih bijak. Tapi kenyataannya, kita malah pakai itu buat nyari alamat rumah netizen yang beda pendapat sama kita buat diajak berantem. Oke, kenalin aku Miranda. Dalam 10-15 menit ke depan, aku akan mengajak teman-teman untuk tahu kenapa di era yang terbuka ini kita malah makin sulit menerima perbedaan. Saat ini, tanpa kita sadari, kita sedang hidup di dalam filter bubble atau gelombang filter. Apa itu filter bubble? Jadi, sederhananya, filter bubble adalah sebuah batasan yang dibangun di sekitar kita, di mana kita hanya diberikan informasi yang sesuai dengan preferensi atau kesukaan kita saja. Nah, yang membangun batasan ini siapa? Yang membangun adalah algoritma. Algoritma ini bekerja digerakkan oleh machine learning yang secara otomatis mempersonalisasi konten untuk setiap penggunanya. Sistem ini tidak hanya berdasarkan pada perintah saja, ia akan terus-menerus secara aktif memilah, mengatur, dan menentukan konten apa yang akan ditampilkan dan konten apa yang akan disembunyikan berdasarkan pada riwayat aktivitas digital kita. Nih, coba teman-teman bayangin algoritma ini seperti seorang asisten yang sangat terobsesi sama kamu. Tanpa diminta, dia akan selalu mencatat setiap perilaku kalian. Mulai dari seberapa lama kalian menonton sebuah video, konten apa yang kalian like, repost, share ke teman lainnya, bahkan berapa detik jempol kalian berhenti scrolling di sebuah postingan. Makanya jangan heran kalau saat teman-teman merasa galau atau sedih, terus buka HP, buka medsos, tiba-tiba beranda isinya lagu galau semua. Seolah-olah HP kita tahu tuh kalau kita lagi galau. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman yang merasa kalau HP-nya lagi disadap ya. Tenang teman-teman, HP kalian lagi nggak disadap kok. Jadi balik lagi ke hal tadi, itu terjadi karena algoritma memang sudah menangkap pola kalian. Teman-teman mungkin sempat berhenti atau terdiam beberapa menit di sebuah postingan sedih, atau mungkin memutar lagu galau beberapa kali. Sehingga data-data yang terkumpul itu akan digunakan sebagai acuan untuk terus menyajikan konten yang sekiranya teman-teman sukai. Nah, masalahnya asisten ini tuh nggak peduli mau konten yang benar atau yang salah. Asal kalian tuh suka, dia bakal tetap kasih, bakal terus kasih. Tujuannya cuma satu, bikin kita nyaman dan betah lama-lama di aplikasi. Kalau untuk urusan menggalau gitu ya mungkin nggak masalah sih. Tapi bagaimana kalau ini soal opini dan pandangan kita terhadap sesuatu? Karena si asisten ini terlalu ingin membuat kita merasa nyaman, dia pun mulai menyaring dunia untuk kita. Jika kita sering berinteraksi dengan sudut pandang A, ia akan terus menyuapi kita dengan konten yang memuji-muji si A. Akibatnya, pandangan B, C, dan D disembunyikan jauh-jauh supaya kita nggak merasa terganggu. Dan tanpa kita sadari, dunia kita pun perlahan menjadi sempit. Kita merasa seolah-olah seluruh dunia memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Padahal kenyataannya, kita hanya sedang dikurung di dalam gelembung yang isinya ya cuma satu opini aja, cuma opini kita sendiri. Inilah yang disebut sebagai filter bubble. Ketika kita sudah terlalu lama terjebak di dalam gelembung tersebut, lalu kita bertemu dengan orang lain yang punya gelembung serupa, kita akan masuk ke tahap yang lebih berbahaya.
yaitu echo chamber atau ruang gema. Mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu ya atau udah dengar tentang ruang gema. Ya ibaratnya seperti teman-teman lagi ada di ruang kosong yang luas dan teman-teman coba untuk teriak. Nah, nanti yang akan kembali ke telinganya kalian adalah suara kalian sendiri yang memantul. Itulah ruang gema. Jadi pendapat kita tuh hanya memantul ke diri kita sendiri. Ya, karena kita hanya berinteraksi dengan orang-orang yang pemikirannya sama persis dengan kita. Kita nggak lagi tuh mendengar suara orang lain yang berbeda, dan hanya mendengar gema dari opini kita sendiri yang terus-menerus diulang, divalidasi, dikuatkan, tanpa pernah benar-benar diuji. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sinelli dan timnya pada tahun 2021. Mereka menganalisis lebih dari 100 juta konten dari berbagai platform. Dan terbukti bahwa interaksi di media sosial memang didominasi oleh kelompok pengguna yang sangat seragam atau bisa disebut homophilic clusters. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya lagi nih, emang salahnya apa kalau kita cuma ngobrol sama orang sefrekuensi? Kan asik-asik aja. Ya, tentu saja gak ada yang salah sih dengan hal itu. Memiliki kelompok yang sepemikiran itu wajar dan bisa memberikan dukungan bagi kita. Tetapi, masalah akan muncul ketika kelompok itu menjadi satu-satunya sumber informasi kita. Disinilah polarisasi kelompok akan terjadi. Apa itu polarisasi kelompok? Yaitu ketika orang-orang yang punya kecenderungan yang pikiran yang sama berkumpul dalam satu ruang, maka pendapat mereka tidak akan tetap di situ, tapi akan bergeser ke arah yang lebih ekstrim. Maksudnya bisa ke ekstrim itu gimana? Jadi ada 3 alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, persuasive argument. Ini adalah kondisi di mana kita terus-menerus dikasih argumen yang hanya mendukung satu sisi. Kayak, coba, ini seperti teman-teman nih masuk ke internet dengan satu alasan untuk nggak suka pada suatu hal. Lalu, karena algoritma tahu itu, dia hanya menampilkan konten yang sepihak, yang bikin kalian tambah nggak suka. Jadi kalian akan terus mendapatkan 10, 20, bahkan 100 argumen baru setiap harinya untuk mendukung rasa nggak suka itu. Yang awalnya kalian cuma agak nggak suka, perlahan berubah menjadi benci banget, lebih ekstrim terhadap hal tersebut. Yang kedua, social comparison. Ini adalah kecenderungan manusia untuk ingin terlihat lebih menonjol di depan kelompoknya. Jadi saat kalian berada di dalam kelompok tersebut, muncul keinginan untuk terlihat paling berkomitmen. Kayak, ya aku nih anggota yang paling setia di kelompok ini. Jadi bahkan bisa membuat kalian tuh merasa harus menyerang pihak yang berbeda pendapat supaya dianggap sebagai pahlawan gitu di kelompok kalian. Lalu yang ketiga, absence of dissenting cues. Ini adalah situasi di mana suara-suara yang berbeda atau kritik-kritik yang sudah benar hilang dari jangkauan kita. Di nyata, kalau kalian mulai bicara ngawur atau mulai keterlaluan, biasanya kan masih ada tuh satu atau enggak 2 orang yang berani menegur secara langsung. Jadi bakal ada kan rasa segan atau malu yang bikin kita tuh ya mikir 2 kali, emang diri kita tuh benar atau enggak ya? Nah, tapi berbeda dengan di media sosial. Semua orang yang berani beda pendapat bisa aja tuh kalian delete komennya atau bahkan kalian blok orangnya biar dia nggak usah bisa komen lagi gitu. Jadi kita dengan mudah bisa menghilangkan siapapun yang nggak setuju sama kita di media sosial. Bahkan mungkin algoritma juga mendukung hal ini. Jika teman-teman memperhatikan, di kolom komentar biasanya yang muncul paling atas itu bukan komen atau pendapat yang paling benar, tapi komentar dari teman-teman kita sendiri atau top komen yang udah mendapatkan banyak likes. Jadi kita nggak tahu tuh emang itu berdasarkan fakta atau enggak. Nah, setelah ketiga hal tersebut terjadi, akhirnya kita pun merasa semua orang setuju dengan kita. Kita merasa pendapat kita adalah satu-satunya kebenaran. Inilah kenapa kolom komentar sekarang jarang menjadi ruang diskusi yang sehat.
Alih-alih jadi tempat bertukar pikiran, kolom komentar malah berubah jadi ajang pembenaran diri. Kita hanya mau mendengarkan apa yang ingin kita dengar dan tidak peduli lagi fakta aslinya. Sampai di titik ini, mungkin ada dari teman-teman yang berasumsi kalau ya ini berarti salah algoritmanya dong. Kita disuapin sama konten-konten sepihak terus. Salah teknologinya gak sih ini? Tapi, benarkah hanya teknologi yang salah? Ada data menarik dari penelitian Fexman dan timnya yang meneliti perilaku 50.000 pembaca berita online. Dan hasilnya adalah 78% orang ternyata mendapatkan mayoritas berita mereka hanya dari satu sumber. Artinya, sekitar 8 dari 10 orang memilih untuk berada di satu sudut pandang saja. Hal ini menunjukkan bahwa kitalah yang secara sadar menutup telinga kita dari sumber lain dan secara sukarela mengonsumsi konten-konten yang hanya mendukung pandangan pribadi kita. Algoritma hanya mempercepat apa yang sebenarnya sudah menjadi sifat alami manusia, yaitu kecenderungan kita untuk mencari informasi yang hanya sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya, atau bisa disebut bias konfirmasi. Kita lebih memilih nyaman daripada harus menghadapi perbedaan yang bagi kita itu melelahkan. Kita terlalu malas untuk mencoba memahami hal yang berbeda, sehingga diri sendirilah yang membuat kita untuk susah keluar dari gelembung filter, bukan teknologinya. Nah, pertanyaannya dari aku sekarang, apakah kita mau terus-terusan ada di dalam gelembung filter ini? Pastinya enggak kan? Terus, bagaimana caranya kita keluar dari gelembung tersebut? Satu, jangan membiasakan informasi kalian hanya datang dari satu sumber saja. Kalau kalian biasanya cuma follow akun yang sevisi sama kalian, coba sesekali follow atau baca satu akun dari sisi lain. Tapi bukan berarti kalian langsung setuju ya dengan mereka. Ini biar otak kita terbiasa melihat dari berbagai sisi. Kayak, oh ternyata ada ya pola pikir seperti ini. Oh ada ya perspektif begini. Ternyata dia mikir gitu karena alasannya ini. Jadi kita gak gampang menghakimi sesuatu. Kedua, memakai aturan 5 detik sebelum respon. Di sini aku gak larang teman-teman buat respon perbedaan. Diskusi itu kan sehat ya. Tapi kalau balasnya malah pengen marah atau mungkin memaki, coba berhenti dulu 5 detik. Beri waktu otak untuk mendinginkan kepala. Tanyakan, apakah aku membalas komen ini untuk diskusi atau cuma karena kepancing emosi? Jadi, respon yang sehat itu fokus pada topiknya bukan malah mau menyerang orangnya. 3. Melatih otot ketidaknyamanan. Teman-teman harus menyadari bahwa merasa sedikit tidak nyaman saat kita berbeda pendapat itu sangatlah wajar. Dan malah tanda yang bagus karena itu kita sedang dalam proses keluar dari gelembung kita. Dan juga tandanya otak kita sedang berkembang serta mengerti hal baru. Nah, semoga ketiga tips tadi bisa kepakai ya buat kita semua pelan-pelan pecahin gelembung kita masing-masing. Karena pada akhirnya, mau kita dikasih konten ini, konten itu, konten apapun sama medsos, tetap kita lah yang memegang kendali atas apa yang kita pikirkan, dan tetap kita juga menentukan bagaimana kita mau merespon orang yang berbeda. Oke, aku Miranda, terima kasih banyak sudah menonton.